Oke. Izin share screen dulu. Interpolasi. Nah, oke. Apa sudah kelihatan teman-teman? Sudah, Bu. Oke. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman-teman. Oh, Hari ini saya mencoba untuk menjelaskan kembali. Kalau sebelumnya memang masih penjelasannya baru share materi aja ya, berarti belum menjelaskan sama sekali. Oke, ini saya jelaskan dulu, saya slideshow. Dah, kelihatan ya. Oke, hari ini kita bahas interpolasi, teman-teman. Bagi yang sudah baca, mungkin kemarin materi saya, slide saya, kira-kira ada yang sudah nyantol nggak sih? Sebenarnya interpolasi itu seperti apa pemahaman kalian? Ada yang mau bantu saya dulu mungkin? David mungkin? David? Ya, Bu. David sudah baca nggak materinya kemarin? Sudah ngumpulkan tugas belum? Sudah, Bu. Belum? Sudah. Oh, sudah. Oh, berarti sudah paham ya, David ya? Kira-kira apa, David, Ya, Bu. interpolasi itu menurut kamu setelah kamu ngerjakan tugasnya itu? Dapat new things mungkin apa? Kira-kira apa interpolasi? Kayak suatu fungsi titik-titik gitu. Suatu titik-titik, Iya. diapakan titik-titiknya? Nah, di ekstrapolasi di mana yang akan ada dua titik itu digunakan untuk menaksirkan. Oke, good. Menaksirkan. Ya, udah ada nyantol dikit-dikit ya. Tapi beda ya interpolasi sama ekstrapolasi ya, Nafid ya. Oke, coba saya jelaskan ya. Oke, jadi ini ya interpolasi teman-teman. Oke, interpolasi. Jadi andaikan kita memiliki tabulasi data yang terbebas dari kesalahan dan ini menaksir harga-harga yang terletak di antara titik-titik data dalam tabel. Metode yang digunakan untuk maksud tersebut adalah interpolasi. Jadi gini, kalian misalkan melakukan sebuah penelitian gitu ya. Melakukan penelitian di lab misalkan. Oke, terus dalam kurun waktu dari jam sekian atau dari hari tanggal sekian sampai sekian. Oke, dapat datanya. Nah, dapat titik-titiknya. Sudah. Terus ternyata setelah selesai melakukan penelitian itu, ternyata kalian butuh nilai di antara titik-titik itu. Padahal kalian dapatnya cuma nilai di titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan. Ternyata kalian itu butuh nilai di titik 1,5 misalkan. Waduh, gimana nih? Nah, gimana supaya dapat nilai untuk di titik 1,5 padahal saya sudah melakukan penelitian hanya pada titik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, gimana kira-kira? Nah, itu kalau tidak memungkinkan untuk melakukan penelitian ulang, itu kita bisa minta bantuan metodenya interpolasi ini nih. Jadi kita bisa menaksirkan di titik yang tadi yang kita inginkan dengan memanfaatkan titik-titik yang sudah ada. Nah, begitu teman-teman. Jadi misalkan kita punya N plus 1 titik data, ada satu dan hanya satu polinom yang melewati semua titik data derajat polinom kurang dari N. Jadi kalau ini ada 2 titik data, ini 3 titik data, ini 4 titik data, ini juga 4 titik data. Ini kita buat grafiknya gitu aja. Nah, jadi kalau interpolasi itu kita bisa menaksirkan di antara titik-titik itu. Jadi masih berada di selang interval titik-titik yang kalian sudah dapatkan. Misalkan tadi kita punyanya 1 sampai 7 ya, 1 2 3 4 5 6 7. Kita bisa menaksir nilai titik di antara nilai itu. Tapi kita tidak bisa menaksir di titik di luarnya itu. Kita kalau mau mencari titik 1,5 nilainya nanti mungkin masih bisa karena masih berada di jangkauan 1 sampai 7. Tapi kalau kita mau menaksir di luar itu misalnya sebelumnya 1 atau sesudahnya 7. Misalnya kita mau menghitung di titik 0 berapa ya kira-kira atau di titik 8 berapa ya kira-kira itu tidak bisa. Itu namanya ekstrapolasi. Kalau interpolasi itu masih berada di kawasan di titik-titik yang sudah kalian punya itu. Kalau di luarnya itu menaksir di luar itu namanya ekstrapolasi. Gitu. Nah,
Nah, habis itu kalau kita buat grafiknya kira-kira seperti ini. Kita punya data titik ya. Terus ini adalah fungsinya, kita buat fungsinya, kan kita grafikkan gitu ya. Terus jadi ini juga ada ini untuk order ke-5 karena ini kita punya 6 titik jadi kita pakai order ke-5. Ini nggak usah terlalu dipusingkan, Mas. Nah, ini bedanya tadi ya. Jadi kalau bedanya interpolasi sama ekstrapolasi tadi kita menghitung di antara di titik X1 sampai X3 ini masih di XI masih berada di jangkauan X1 sampai X3. Tapi ketika kita punya X1 sampai X3 tapi kita mau menaksir di luarnya X1 sampai X3 di sini kita punya XE, ini namanya ekstrapolasi gitu ya. Oke. Nah, pertama dulu yang paling dasar sekali kita harus tahu dulu yang namanya interpolasi linear. Nanti ada interpolasi linear, ada kuadratik, ada kubik dan lain-lain. Nah, kalau interpolasi linear itu datanya masih 2 toh. Datanya masih 2, kita bisa pakai interpolasi linear. Anastasia, bocor? Ya. Oke. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi nanti kita punya titik X0 sama X1, terus kita bisa menaksirkan di antara titik itu. Ini bisa kita pakai interpolasi linear, gitu ya. Untuk grafik ada interpolasi kuadrat ya, bukan kuadrat ini, kuadrat. Kalau misalkan ada 3 titik, ya, itu kita bisa pakai interpolasi kuadrat. Kalau misalkan ada lebih dari ini, kubik, misalkan ada 4 titik yang kita punya, itu kita bisa pakai interpolasi kubik. Untuk rumus-rumusnya di sini ya, ini baru jelaskan grafiknya aja. Oke, nah kalau untuk rumusnya seperti ini, ya. Nah, sebelum kita masuk ke yang tadi yang kayak yang polinom Lagrange dan lain-lain, nah ide dasarnya seperti ini. Pada saat data dalam bentuk tabel tidak begitu bervariasi, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pendekatan dengan menggunakan sebuah garis lurus di antara 2 titik yang berdekatan. Nah, kalau linear, tadi kita masih ingat ya, tadi di depan itu bahwa kalau interpolasi linear, berarti itu masih datanya cuma 2 aja. Ya, datanya cuma 2 aja, kita bisa menaksir di antara itu. Gitu ya. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya ini. Kalau mau cari bentuknya, rumusnya ini seperti ini teman-teman. Jadi fx min fx0, fx1 min fx0, x0, x min x0, x min x0 kan gitu ya. Jadi dapat dari mana ini? Dari BC. BC ini BC dibagi sama AB. Biasanya dulu di matematika di SMA atau di semester 1 biasanya sudah diajari ya. Ya, terus ini dibandingkan sama DE sama AD dari sini ke sini. Dapatnya sini. Sehingga ketika kita bisa turunkan rumusnya untuk mencari nilai fungsi di titik X, di mana kita punya X0 sama X1 tok, terus kita mau menghitung nilai di X, di sini kita kan punyanya X0 sama X1 tok datanya. Nah, kita butuh nilai di X. Kira-kira nilainya berapa? Maka untuk mencari nilai X-nya ini rumusnya seperti ini. Ya, karena kalian orang TI, saya bukan orang matematik, jadi saya tidak terlalu detailkan untuk pencarian rumusnya ya, langsung ini aja, wes, dipahami ini aja. Nah, ini jadi ini rumusnya untuk mencari nilai X, nilai di titik X dengan kita punyanya X0 sama X1, 2 data tok kalau interpolasi linear. Ya, contoh, ini kita misalkan punya penelitian hasilnya kecepatannya sekian, pada kecepatan ini 10, jarak hentinya sekian, 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 sekian. Nah, ini kita punyanya banyak data, anggap kita punya yang 2 tok ini ya. Anggap kita punya 2 titik tok 40 sama 50. Ya, berarti kita punya X0-nya 40, X1-nya 50. Fx0-nya adalah 65, Fx1-nya 90. Kita mau mencari di titik 45. Berarti kita mau mencari F45. Jadi nilainya kira-kira untuk di kecepatan 45 mil per jam itu kira-kira jarak hentinya berapa? Padahal kita punyanya hanya 40 sama 50 tok. Di titik 40 kita punya jarak hentinya 65, di titik 50 jarak hentinya 90, ya kan? Nah, kira-kira kalau di titik 45 gimana? Kita masa mau melakukan penelitian lagi. Nah, biar nggak buang-buang waktu ataupun buang-buang dana, itu kita bisa manfaatkan. Ini masih kita pakai interpolasi linear yang paling dasar sekali. Tadi rumus yang itu kita pakai. Nah, yang di depan tadi ya, nah ini rumusnya.
Kita langsung masukkan aja. Ini titik X yang mau kita cari tadi di 45 mil. Ini X0-nya kita punya Fx0 di titik X0 tadi jarak hentinya 65, di titik X1 tadi 90. Ini tinggal masukin aja rumusnya semua, dihitung ketemu 77,5 feet. Jadi meskipun kita tidak melakukan penelitian ulang karena kita sudah punya di titik 40 sama 50, itu kita bisa menaksir kira-kira di titik X45 kira-kira jarak hentinya berapa. Kira. Begitu. Itu masih yang paling sederhana untuk dua data tok, kita bisa pakai yang linear. Nah, kalau kuadratik ini untuk ilustrasinya seperti ini kira-kira. Jadi nanti kita akan punya 3 titik. Nanti kita akan naksir di titik di antara ini juga sama. Nah, titik-titiknya tidak seperti yang di linear tadi langsung itu kita harus menggunakan metode eliminasi Gauss. Jadi kita sistemnya nanti mungkin semacam masih ingat nggak ya eliminasi Gauss kalian di matematika? Ada yang masih ingat nggak? Nggak ada yang nyaut. Masih ingat nggak? Lupa? Lupa semua? Enggak, Bu, nggak ingat. Iyalah, enggak apa-apa lah. Oke lah. Masih Bu, masih Bu. Oh, Ezra ingat ya. Oke ya. Jadi nanti untuk misalnya kita punya tadi bedakan sama yang tadi ya. Kalau kita tadi punya dua titik data X0 sama X1 ya. Terus kita punya kalau sekarang kita naik satu tingkat deh. Kita punya 3 titik sekarang. X1, X2, X3. Ada nilai fungsinya di antara titik-titik itu ya. Berarti ada Y1, Y2 sama Y3. Kalau di X1 ini nilai titiknya, Y1 ini nilai di titik X1. Itu kira-kira teman-teman. Nah, kita masukkan substitusi ke bentuk persamaan kuadratik tadi. Jadi AX1 kuadrat plus BX1 plus C sama dengan Y1 dan seterusnya. Nah, habis itu kita akan menghitung nilai A, B, dan C pakai metode eliminasi Gauss, SPL ya, pakai SPL kemarin. Kalau kalian mau pakai metode numerik boleh pakai yang Gauss-Jordan kemarin, boleh, atau yang apa kemarin Jacobi ya sama Gauss-Seidel boleh pakai itu. Nah, cuma saya nggak terlalu bahas ke situnya. Jadi langsung ini kalau misalkan kita punya contoh di titik 8, 9 sama 9,5. Ya, jadi kita punya 3 titik di titik 8, 9 sama 9,5. Kebetulan ini untuk nilai fungsinya adalah ln X. Di sini kita punya untuk ln 8 itu nilainya 2,07 ini, di ln 9 dapatnya ini, di ln ini dapatnya ini sudah ada, sudah diketahui, atau kalian boleh pakai kalkulator boleh, kalau ini sudah ada. Nah, kita hanya punya 8, 9,5. Kita nggak punya 9,2. Nah, ini kita punya 3 titik, ini kita bisa gunakan interpolasi kuadratik. Ya, jangan pakai linear ya. Kita pakai interpolasi kuadratik aja. Nah, gimana caranya? Tadi kita masukkan ke persamaan linear tadi. Jadi kita punya 64A, ini dapat dari mana? Dapat dari yang ini ya. X1 kuadrat. X1-nya tadi kita punya 8 ya. 8 dikuadratin kan 64A ya, plus X1B. X1-nya kita punya 8B, berarti plus C sama dengan nilai fungsi di titik 8. 2,0794. Begitu juga kita lakukan untuk yang di titik 9. Di sini ya, 9 kuadrat 81A plus 9B plus C, ini nilai fungsi di titik 9. Ya. Untuk di 9,5 juga gitu. 9,5 kuadrat dapatnya 90,25A plus 9,5B plus C, ini adalah nilai fungsi di titik 9,5. Nah, kita sudah punya SPL seperti ini. Kita punya 3 persamaan linear, berarti kita punya sistem persamaan linear. Habis itu kita akan menghitung kira-kira yang memenuhi atau solusi dari SPL ini kira-kira A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa yang memenuhi SPL ini. Ini langsung dapat ini, boleh kalian pakai eliminasi biasa, boleh pakai eliminasi Gauss-Jordan, boleh pakai Jacobi ataupun Gauss-Seidel yang tadi yang kemarin ya. Jadi kita punya dapat A, B, C. Boleh pakai yang analitik, boleh pakai numerik ya. Boleh, terserah. Jadi saya nggak akan ngulangi lagi ini, karena nanti kalian bisa lihat ya tadi materi sebelumnya. Sehingga kita punya nilai A-nya sekian,
B-nya sekian, C-nya sekian. Ini adalah solusi dari SPL ini yang sudah kalian bentuk ini. Kalau sudah punya nilai A, B, C, baru kalian masukkan untuk di titik X 9,2. Ya, itu pakai ini, masih sama. Pakai ini. Cuma tetap sama, cuma karena nilai A, B, C-nya kan sudah ketemu, tinggal masukkan X-nya, tinggal ganti 9,2. Nah, dapat 2,2192. Jadi tanpa kalian melakukan perhitungan lagi, maksudnya dengan melakukan penelitian lagi, misalnya ini kita punyanya hanya titik 8, 9, 9,5, kita bisa menghitung di titik 9,2 dengan memanfaatkan 3 titik yang sudah ada di sini. Gitu. Sampai di interpolasi kuadratik dulu, ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya terlalu cepat ya ngomongnya ya? Kok nggak ada yang respon? Masih belum ada kayaknya, Bu. Belum ada. Masih oke ya? Masih oke ya? Gampang ya, masih ya? Potong aja saya kalau misalkan nggak paham atau kecepatan ya. Nah, kita beranjak ke kubik ya. Kalau kubik gimana? Kalau tadi yang linear kita punya 2 data, kita boleh pakai linear. Kita punya 3 data, pakailah yang kuadratik. Kita punya 4 data, pakailah yang kubik gitu ya. Jadi untuk interpretasinya kita punya X0, X1, X2, X3. Jadi kita punya 4 data, jadi kita bisa memanfaatkan interpolasi kubik. Rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti ini. Nah, lebih ribet lagi ya. Kalau tadi kita punya tiga persamaan, nah ini ada 4 persamaan. Terus ada kubik juga. Mohon maaf, kedengeran ya suara saya, soalnya ada suara ada Pak tukang benerin AC kayaknya di kantor. Dengar ya? Dengar ya? Jelas, Bu. Oh jelas, oke. Soalnya saya yang nggak terlalu dengar. Oke. Jadi kita punya 4 titik data, kita beranjak lagi, yang tadi kita punya 2, 3, sekarang kita punya 4 data, kita masukkan ke persamaan polinomial kubik, ya pangkat 3, kalau tadi kuadratik pangkat 2, pangkat tertingginya 2. Sama dengan yang tadi, tinggal kita masukkan ke persamaan-persamaan ini, sehingga habis itu kita cari nilai A0, A1, A2, A3. Ya, kalau masih sanggup kalian pakai eliminasi biasa yang analitik boleh. Kalau sudah nggak sanggup pakai yang numerik aja, kemarin boleh pakai Jacobi maupun Gauss-Seidel ya, manfaatkan numerik. Kalau ini masih 4, oh, kayaknya masih oke, nggak masalah. Cuma 4 variabel. Kalau misalnya sudah 5, 6, 7 ya pakai numerik aja, nggak usah pakai yang manual ya. Jadi sama dengan yang kuadratik tadi, cuma ini kita masukkan ke persamaan polinom pangkat 3. Ya, habis itu nanti akan ketemu A0, A1, A2, A3-nya, baru dimasukkan tinggal X yang mau kalian tentukan yang mana. Sama seperti itu. Ya, nah sebenarnya 3 metode tadi itu sebenarnya menurut saya agak riwah gitu ya, ribet karena kita harus ngitung, kita substitusi dulu titik-titiknya, habis itu kita cari variabel yang memenuhi sistem persamaan linear yang kita dapatkan itu. Nah, itu lebih ribet ya, karena kita harus pakai polinomial itu, kurang disukai biasanya ya. Orang-orang biasanya kalau orang matematika sendiri kalau pakai itu kurang praktis, kira-kira seperti itu. Nah, kemungkinan jeleknya juga derajat polinomial yang semakin tinggi. Kalau tadi masih pangkat 4 itu tadi, pangkat 3 sih nggak masalah. Kalau pangkat 4, pangkat 5, aduh itu lebih susah lagi ya. Nah, selain itu kita pakai ini aja. Kita pakai polinom Lagrange ya. Jadi selain pakai interpolasi linear, kuadratik, kubik. Nah, nanti kalau misalkan tambah banyak lagi nanti lebih susah lagi, lebih riwah. Nah, kita manfaatkan aja Lagrange. Lagrange ini bisa untuk sampai tingkat ke N. Ya, bisa digunakan. Jadi enggak tadi kalau kita misalnya data kita bisa pakai linear rumusnya ini. Kalau kuadratik rumusnya itu tadi masuk ke polinomial derajat 2. Kalau kubik kita masukkan polinomial berderajat 3. Gitu-gitu ya, beda-beda. Kalau Lagrange cuma 1 rumusnya. Nah, ini rumusnya. Ya, cuma yang kalau derajat 1 dulu seperti ini tadi ya di depan. Terus sehingga kalau kita bentuk dipersingkat, itu bentuknya seperti ini, A0, L0X, A1, L1X. A0 itu adalah nilai fungsi di titik X-nya itu sendiri. Kalau L itu rumusnya ini, X min X1, X0 min X1. Ini kalau masih derajat 1.
ya. Kalau masih derajat 1. Oke, saya lanjut aja. Kalau derajat N gimana? Kalau derajat N berarti tinggal sigma AI LIX, di mana I-nya berjalan mulai dari 0 sampai N. Jadi ini berlaku sampai derajat N, berapapun N 1000, 100 juta, berapapun masih bisa pakai ini. Rumusnya cuma satu toh ini, nggak perlu pakai tadi yang linear ini, beda-beda sendiri. Kalau ini cuma satu, cuma ada A0, L0X plus A1, L1X. Kalau A0, A1, A sampai AN itu adalah nilai fungsi di titik X0. Ini nilai fungsi di titik X1, nilai fungsi di titik Xn gitu. Kalau yang A ya, yang A ini. Kalau yang L apa, Bu? L itu adalah Pi dari X min XJ, XI min XJ, di mana J-nya berjalan mulai dari 0 sampai N, tapi dengan syarat J-nya tidak boleh sama dengan I. Nah, jadi nilainya biar lebih paham lagi, ini langsung latihan soal ya. Oh ya, berarti belum ada contoh soal di sini ya untuk ini ya. Makanya oke, kita kerjakan yuk biar lebih paham ya. Oke, saya tapi habis ini 10 menit lagi ya, Kak apa-apa wis. Oke. Nah, jadi kita punya 3 titik ini ya. Di titik X, kita namakan X0 ya. Kita punya X0, ada X1, ada X2 ya. Kalau sebenarnya ini bisa pakai kuadratik ya, hanya ada 3 titik. Kita untuk penyelesaian ini pakai Lagrange ya, biar lebih paham tadi rumusnya gimana cara masukkan. Ini adalah nilai di titik X0, ini nilai di titik X1, ini nilai di titik X2. Jadi kita namakan ini namanya X0 ya. X0, kita punya X1, ini kita punya X2. Berarti ini kita namakan aja, ini Y0 ya. Ini adalah Y1, ini adalah Y2. Gitu ya. Nah, berarti rumusnya gimana? Kita disuruh nyari di titik 3,5, X3,5. Oke. Kita back dulu. Nah, ini rumusnya seperti ini, teman-teman. A0, L0X plus A1, L1X plus dan lain-lain. Berarti kita, ini kan sampai N. Berarti kita sampai, kalau kita punya N plus 1, kalau kita punya 3 titik tadi, berarti N-nya sampai berapa? Berapa? 2. Yes, 2. Ya, berarti kita, saya anut lagi. Berarti untuk nilai fungsinya nanti, berarti kita punya Px-nya, itu berarti untuk detailnya berarti kita punya A0, L0, X ya, plus A1, L1, X. Gitu kan ya? Terus plus A2, L2, X. Dah, sampai sini Bu. Ini ya sudah. Aja. Nah, yang sudah ada datanya apa? Ini A0. Ini ya, Y0 ini ya. Ini A0 itu sama dengan Y0. Yang ini. A1 sudah ada. Sudah ada. A2 sudah ada. Sudah ada. Mungkin yang kalian bingung adalah mencari L0, L1, L2X. Oke, kalau L0 gimana? Kalau L0X itu adalah pi tadi itu ya. Saya back dulu biar enggak itu. Nah, ini ya. Pi X min XJ, XI min XJ. Jadi ini nanti X, kalian tulis X dulu nanti untuk yang nilai yang tadi yang diminta nanti aja terakhir. X min XJ, J-nya berjalan mulai dari 0 sampai N. Tapi dengan syarat J-nya tidak boleh sama dengan I. Jadi kalau sudah dipakai di atas, di bawah nggak boleh dipakai. Saya pakai anot ya. Oke, berarti apa? Di sini kita punya untuk yang N0, berarti X min X berapa? 1. 1. Good. Terus di sini X min X 2. Kalau kalian lupa misalkan, saya coba aja X min X0. Masalahnya kalau kalian di atas sudah pakai 0, nanti di sini bakalan ada kan XI ya. XI-nya kita kan 0, I-nya kan 0 ya. Berarti X0 malah justru di sini X0
0 lagi, nanti nggak boleh. X0 min X0 0. Berapapun dibagi 0 nanti malah undefined gitu. Jadi X0 min X1 di sini X0 min X2. Gitu, teman-teman. X-nya sudah gitu. Bisa enggak? Kalau L1 gimana? Nah, kita belum masuk ke angkanya ya. Kalau L1 gimana, Bu? Kalau L1 berarti I-nya kan 1 ya. Berarti kita punya X min X berapa kira-kira? 0. X 0. Ya. X min X1 ikut enggak? Enggak. Langsung loncat ke X2. Ya. Pembaginya apa? Pembaginya adalah tadi XI. I min X0. Ya. Terus habis itu X1 min X2. Gitu loh. Ini polanya loh sama. Serat-serat sama. Serat-serat ini sama. Cuma yang atas ini masih X. Nanti yang nilai X yang akan kita cari taksir berapa nilainya. Ini X0. Ini kan kita L0. X0. X0. Ini X1. X1 sesuaikan sama ini. Gitu. Kalau L2 gimana? Nah, kalau L2 X-nya berarti gimana? Said. L2-nya gimana Said? Kira-kira? Berarti X berapa? Said. X min? Said. Dwiki aja. Dwiki. Iya, Bu. Yes, berarti X min berapa kalau L2 Diki? X min 0. X min X0 maksudnya ya. X min X0. Iya, Bu. Oke, terus dikali sama X min X1. X1. X2 ikut enggak? Enggak, Bu. Enggak, karena nanti dipakai di bawah ini ya. Jadi di sini kita punya X2 min X berapa? X 0, dikali sama X2 min X1. X1. Gitu. Bisa. Good. Thank you, Dwiki. Yang lain gimana? Di situ gimana, Bu? Ya, tinggal masukkan X1 tadi kita punya berapa? X1 ya tinggal masukkan ini aja. Ini L0 tadi ya, ingat ya, A0, A1, A2-nya kan tinggal ngambil dari Y0, Y1, Y2. Berarti untuk yang dikalikan L0X, L0X-nya sendiri adalah X min X1. X-nya ini nanti 3,5. 3,5 dikurangi sama X1. X1-nya kita punya 4, X min. X-nya tadi kita mau minta 3,5, X2-nya itu adalah 6. Dibagi, X0 itu adalah 1 min 4, 1 min 6. Gitu. Yang L1, ya berarti 3,5 dikurangi 1, 3,5 dikurangi 6. Di sini 4 min 1, 4 min 6 gitu. Yang L2 berarti 3,5 dikurangi 1, 3,5 dikurangi 4. Yang di sini 6 dikurangi 1, 6 dikurangi 4. Udah gitu ketemu hasilnya. Gampang kan? Iya. Gampang. Jadi nanti yang bagi yang telat tadi, yang belum mengerjakan nanti saya kasih soal yang lain biar lebih paham. Jangan pakai ini kan sudah dikerjakan. Gitu ya. Nanti saya share di ya hasil rekodnya ini ya, biar bisa dilihat-lihat lagi. Gitu tok. Oh, gampang ternyata.